Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifat. Fadlan minallah wa nikmah wa maghfiratan wa rahmah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada hadirin semua yang hadir di majelis ini maupun yang di media sosial, alhamdulillah kita malam hari ini berada dalam suasana Hari Raya Idul Adha. Kami dari Thorekoh Satoriyah Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau. Amin. Seperti biasa, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Simtul Majid yang akan dibawakan oleh Gus Hasib Rosadi. Namun sebelum kajian dimulai, seperti biasa kita akan membacakan Fatihah sekaligus bacakan zikir satariyah. Al-hadini ya solihal hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa matana sala bainahuma minas sholihin ila yaumidin wa ila hadrati Nabi Wasis wa Nabi wa Idris wa Nabi wa Nuh wa Nabi wa Ibrahim wa Nabi wa Khidir bal yaknimankan wa Nabiullah Ishaq wa Ismail wa Nabiullah Musa wa Harun wa Nabi wa Dawud wa Sulaiman wa Nabiullah Ilyas wa Nabi wa Zakaria wa Yahya wa Nabi wa Isa wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wal hadrati malaikat Jibril Mikail Israfil wa Israil. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jamil ulama amilin syuhada sholihin wa jami' ahli sufiyatil muhaqqiqin wal 'arifin wa ila hadrati jami'i jaddatina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa ikhwatina wa akhawatina wa auladina wa ashabina jami'i asatidina wa jami'i masyayikhina wa jami'i rabbi ruhina wa ila hadrati jami'i muslimina Mbah Yai Khazin Abdullah, Mbah Yai Darmajaya, Mbah Yai Afandi, Mbah Yai Ispandi, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Abdul Hamid Anas, Mbah Yai Mahrosin, Kiai Adi Nasihul Umam, dan kesedaya mursyid Satoriyah wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila hadrati jami' ahli silsilaturuqi ilahiyah wa ila hadrati jami' ahli tariqat Satoriyah wa tariqat akmaliyah wa tariqat khalwatiyah wa tariqat syadziliyah wa tariqat naksabandiyah wa tariqat qadiriyah wa tariqat tijanah wa tariqat rifa'iyah wa tariqat badawiyah lan sedaya tariqat ingkang wonten Indonesia lan dunia lan sedaya mursyid-mursyidipun wa ila hadrati jami'il auliya Allah wa ila hadrati auliya'il abdal wal auliya'il nuqaba wal auliya'il mujaba wal auliya'il rajabiyun wal auliya'il rijalul ghaib wal wali afrad wa ila hadrati jamil auliya'il amain wal auliya'il kutub wa ila hadrati jami'il auliya'i fi tanah Jawi wa ila hadrati qutbal aqtafi hadhihi zaman wa ila hadrati mu'alif hadza kitab Simtul Majid Syekh Ahmad Kushashi radhiyallahu anhu wa a'ata alaina min barakati wa ulumihi. Amin. Wa ila hadrati man fataha hadhil qaryah wa sahibul wilayah Peh Kulon Papar
wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah. Khususan datang sedaya pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. 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 Allah. 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 Allah.
Allah, 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 Allahu, 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 Allahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya kajian kitab Sumtul Majid akan dibawakan oleh Gus Hasib Rosadi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahi. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim ulama ingkang kawula mulyakaken, lan sedaya para mustami'in dimanapun berada. Bismillah, mari kita lanjutkan kajian kita kitab As-Simtul Majid, yang mana pada kesempatan yang dahulu telah dibahas tentang bagaimana mengkaji tentang membaca surat Al-Fatihah, menyambungkan basmalah dengan Fatihah dengan satu nafas. Itu adalah bagian dari rahasia bahwa orang yang mengamalkan atau melakukan itu memahami bahwa ada rahasia-rahasia dari nama Allah di dalam lafaz bismillah dan Al-Fatihah itu, yang menjadi rahasia dari nama-nama Allah yang saling bertentangan, tetapi itu menjadi rahasia di dalam Fatihah itu. Maka itu termasuk dari derajat tauhidul af'al. Dan sekarang kita lanjutkan keterangan Syekh Ahmad Al-Qusasi. Bismillahirrahmanirrahim. Faman qara'a Fatihatal kitabi 'alal wajhil madhkuri ma'al ghaflah an hadzal istihdar faqad ata bi surati ma yusiru ila tilkal martabah. Maka barang siapa yang membaca Fatihah dengan tata cara seperti di atas, dengan menyambungkan dengan basmalah dengan satu nafas, sedangkan dia dalam posisi lalai, artinya hatinya tidak sesuai, tidak memahami artinya, atau hanya melaksanakan saja, maka faqad ata bi surati ma yusiru ila tilkal martabah fatashabbaha bi ahlil ilmi bi martabati tauhidil af'al. Maka dia tetap menyerupai orang yang mempunyai keahlian dan di dalam kondisi martabat seperti itu, walaupun dia posisinya tidak sama dengan orang yang sudah memahaminya. Karena di sini diterangkan fatashabba bi ahlil ilmi bi martabati tauhidil af'al, maka dia tetap menyerupai orang yang mempunyai derajat, memiliki pengetahuan tentang martabat tauhidil af'al. Wa ahlil istihdar laha angkiratil fatihati alal wajhil madhkur, dan juga memiliki keserupaan dengan orang yang
memiliki kepahaman dan kesadaran di dalam melaksanakan Fatihah dengan bersambung itu, kesadaran rohaninya. Waqad waroda, karena diterangkan dalam satu hadis yang dinukil oleh Syekh Ahmad Al-Qushasi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk bagian dari golongan mereka. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tabrani fil Kabir min hadits Abi Munib Al-Jarshi an Ibni Umar bihi marfu'an. Qala Sakhawi fi sanadihi dhaif. Di dalam keterangan hadis ini, walaupun oleh Imam Sakhawi dikatakan, Imam Sakhawi itu ahli hadis, mengatakan ini hadis dhaif, tetapi lahu syahidun indal bazar min hadis Hudzaifah wa Abi Hurairah, tetapi mempunyai penguat hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dari hadis riwayat Hudzaifah dan Abu Hurairah. Wa anhu Abu Nuaim fi Tarikhi Asbihan an Anas, dan juga dikuatkan oleh riwayat Imam Abu Nuaim di dalam kitab Tarikh Asbihan, sejarah Asbihan, yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Wa indal Quldai min hadits Tawus mursalan, dan juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan Imam Quldai dari tabi'in namanya Imam Tawus, mursal, hadis mursal, jadi dari Nabi langsung tabi'in begitu, itu hadis mursal namanya. Qala wal Askari min hadis Hamad an Humaid at-Tawil qala, maka diriwayatkan di sini penguat dari hadis tersebut, kanal Hasan yaqul, Hasan al-Basri yaqul, idza lam takun haliman fatahallam, jika seandainya engkau tidak bisa bersikap lembut, lemah lembut, fatahallam, maka belajarlah untuk bersikap lemah lembut, fatahallam. Wa idza lam takun aliman fata'allam, jika engkau belum bisa menjadi seorang yang alim, orang yang alim, mempunyai pengetahuan, fata'allam, maka belajarlah untuk bisa menjadi seorang alim. Faqallama tashabbaha rajulun biqaumin illa kana minhum, maka sedikitlah orang yang berusaha untuk menyerupai suatu kaum, maka sebenarnya dia termasuk golongan dari kaum tersebut. Hadis ungkapan dari para tabi'in, para ulama ini sebenarnya menguatkan dari hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi ketika kita pengen menjadi seorang alim, kita berusaha untuk menjadi alim, yaitu belajar. Kita pengen bersikap bisa lemah lembut, kita belajar untuk menjaga hati kita, menundukkan kekerasan hati kita untuk bisa menjadi lemah lembut. Kita pengen wangi, kita bergaul dengan orang-orang yang setiap hari wangi tubuhnya karena minyak wangi misalnya. Kita pengen seperti itu pergaulan, sama saja. Wa min hadits Zafir an Amr bin Amir al-Bajali qala al-Hasan. Sayyidina Hasan juga berkata begini, huwa wallahi ahsanu minka raddan. Sesuatu yang bersifat lemah lembut itu adalah, demi Allah, adalah pakaian yang paling bagus bagi kamu, bagi seseorang. Wa in kana ridaka hubratu rajulin radahu lau bihilmin. Karena walaupun seseorang itu berpakaian paling bagus saat itu, hubroh namanya, pakaian yang bertenun dan kalau sekarang kelas mahal, Nabi juga memakai itu. Tetapi sikap lemah lembut seseorang itu lebih baik, pakaian terbaik bagi seseorang itu daripada pakaian yang dia pakai. Berarti sikap itu adalah salah satu pakaian terbaik bagi seseorang. Ini
salah satu penguat dari hadis ini. Fa ilam yakun hilmun la aban laka fatahalam. Jika seandainya orang tuamu tidak pernah mengajari kamu untuk bisa bersikap lemah lembut, artinya engkau nggak pernah dididik untuk sikap santun. Hilmun itu santun, sikap lemah lembut, sikap terhormat. Maka belajarlah, fatahalam, maka belajarlah untuk bisa bersikap seperti itu. Walaupun seandainya engkau nggak punya turunan, nggak punya nasab, nggak punya kebiasaan dari keluargamu untuk bisa bersikap seperti itu, maka belajarlah kepada orang lain yang bisa merubah sikapmu, kan begitu. Fatahalam. Fa innahu may yatashabbah biqaumin lahiqa bihim, karena barang siapa yang berusaha menyerupai seseorang, maka dia akan menjadi golongan dari golongan orang yang dia serupai. Wa qala fi hadis man katsura sawadu qaumin fahuwa minhum, karena di dalam salah satu hadis juga diterangkan barang siapa yang sering bergaul, berkumpul dengan golongan suatu kaum, maka dia pasti menjadi bagian dari itu. Ini banyak kisah seperti ini, akhirnya menjadi golongannya. Abu Ya'la wa dzakara Ali bin Ma'bad fi kitabil ta'ah anna rajulan da'a ibn Mas'ud. Di dalam kitab hadis diterangkan bahwa salah seorang itu mengundang sahabat Ibnu Mas'ud ila walimatin, kepada suatu pesta tasyakuran atau pesta pernikahan, walimah. Falamma jaa, maka ketika sahabat Ibnu Mas'ud datang, lihat khula sami'a lahwan, dia mendengar di situ ada sesuatu yang dia tidak ridho, tidak sesuatu yang bersifat hiburan yang kurang cocok bagi sahabat Ibnu Mas'ud itu. Falam yadkhul, maka sahabat Ibnu Mas'ud tidak jadi masuk kepada pesta itu. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Faqala, kenapa engkau tidak mau masuk? Ada apa kok enggak masuk gitu ya? Faqala, ila sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa dzakaru wa zada wa man radiya amala qaumin kana syariku man amila bihi. Barang siapa yang rela dengan suatu pekerjaan suatu kaum, maka dia sudah menjadi bagian dari kaum tersebut. Wa hakadha huwa inda Dailami. Hadis ini juga diriwayatkan dari Imam Dailami, hadhihi ziyadah, dengan tambahan seperti ini. Wa man radiya amala qaumin kana syariku man amila bihi. Wali bin Mubarak juga diriwayatkan dari Ibnu Mubarak fi zuhdi, di dalam bab zuhud, an Abi Dzar, dari sahabat Abu Dzar, nahwahu, serupa dengan hadis tersebut, mauqufan. Wa syahidu hadis man tasyabba biqaumin fahuwa minhum wa qad ma'du. Dan hadis-hadis ini menguatkan dari hadis yang pertama tadi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk golongan mereka. Maka suatu amalan, ketika walaupun kita tidak bisa dalam kondisi persis seperti yang diamalkan oleh orang-orang yang telah mencapai amalan tersebut, ketika kita melaksanakannya sesuai perihalnya, walaupun kita belum sampai, misalnya kita bisa dikatakan dicatat menjadi golongan kaum tersebut. Ini menjadi penting kenapa kita ikut tarekat. Jadi walaupun kita belum mencapai suatu makom, suatu derajat rohani, suatu limpahan rohani yang seperti guru kita misalnya, tapi kita mengikuti guru kita, menyerupai guru kita, maka itu bagian dari, kita termasuk bagian dari golongan itu. Tatimah. Nah, ini sebagai penutup,
Innallaha jalla sana'u wa taqaddasat asma'u asna ala ulil albabi bi annahumul ladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa lam yuqayyid ihdal ahwali salas bi hayatin makhsusah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji golongan ulul albab namanya. Ulul albab itu adalah golongan yang selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Berarti 3 kondisi ini, berdiri, duduk, terbaring, ini kan kondisi umum bagi semua manusia yang normal. Jadi kalau dia nggak duduk ya berdiri, kalau nggak berdiri ya berbaring, kan begitu. Ini kan kondisi umum. Nah, ini tidak dijelaskan dalam kondisi apa, tapi 3 hal ini, 3 kondisi ini dilakukan untuk selalu mengingat Allah, maka itu termasuk golongan ulul albab. Begitu. Bal atlaqo, maka ini dimutlakan. Faqulu hayatin yutlaqu 'alaiha ismul qu'ud, masalan mutaharikan kana sahibu au sakinan mutarabbian au ja'isian awala ayati hayatin kanat malam yakun 'ala hayatin taqtadi ila kasfil aurah al-manaha fi haditsiyat, dan seterusnya. Setiap kondisi apapun, duduk misalnya diterangkan di sini, walaupun kondisi duduknya itu entah, kalau bahasa Jawa itu selonjor, kakinya enggak bersila atau bersila atau apapun kondisi, yang penting kondisinya itu tidak terbuka auratnya, maka itu dikatakan namanya duduk dengan mengingat Allah. Jadi 3 kondisi ini nanti menjadi dasar kenapa ada zikir bermacam-macam di dalam tarekat. Ada zikir sambil berdiri, ada zikir sambil duduk, duduknya juga macam-macam. Ada yang duduk tawaruk di balik dalam tarekat Naqsabandiyah biasa. Ada duduk bersila, ada duduk bersila dengan kaki kanannya di atas kaki kiri. Ada duduk bersila kakinya biasa. Itu semuanya adalah kondisi-kondisi yang tidak dilarang. Tetapi itu memang ilham dari para mursyid yang diberi ilmu oleh Allah bahwa dalam kondisi seperti itu ada rahasia-rahasia dari Allah. Karena di dalam Al-Quran tidak ada. Yang penting duduk, sambil duduk zikir, beringat pada Allah, berdiri ingat pada Allah, kan begitu. Itu mutlak. Nah, nanti kondisi khususnya ada sendiri, tergantung masing-masing. Kadzalika takhtalifu ikhtilafi hayatil julus. Semuanya ini juga dalam kondisi yang berbeda-beda di dalam masalah duduk. Kama anal hayat takhtalifu hasba muqtadayatil ahwal. Seperti halnya kondisi gerakan tubuh ini berbeda-beda dengan sesuai dengan kondisi suasana hati. Ketika kita capek, kita merasa susah gitu, kita biasa paling pasti begini tangan. Kita berpikir keras atau kita sedang nggak menemukan jalan keluar, pasti garuk-garuk kepala. Kita kurang yakin begitu. Ada kondisi-kondisi yang memang sesuai dengan kondisi hati. Fisik selalu menyesuaikan dengan kondisi hati, kan begitu. Waqad nabbaha asyaru asyarif ala tarfin min dzalika bi istihbabil iftiras fi tasyahhudil awal wa tawarruk fi tasyahhudil akhir. Kemudian di sini secara syariat telah dijelaskan bahwa di dalam hal ini ada ketentuan-ketentuan masalah duduk ini. Misalnya duduk dalam kondisi iftiros. Iftiros itu kaki kanan, kaki kiri diduduki, sementara kaki kanan telapak kakinya berdiri. Itu iftiros. Sementara tawaruk itu kaki kiri masuk di bawah kaki kanan.
terus duduknya di lantai, kan begitu. Tahiyat akhir. Nah, duduk-duduk seperti itu memang menyesuaikan dengan kondisi-kondisi bacaan, kan begitu. Maqali sholatil khauf ala hadil wajhanil muwafiq lima madhhabi Syafi'i. Dan juga seperti dalam kondisi sholat khauf misalnya. Sholat khauf kan sholat dalam peperangan, itu kan juga berbeda tata caranya dengan sholat biasa. Sambil berlari kan sholatnya. Wafil Bukhari dan seterusnya. Nah, apa yang diterangkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushasi masalah duduk, berdiri dengan segala rahasia dan keterangan hadis yang kuat ini nanti akan mendasari salah satu tata cara zikir di dalam Thariqah Satoriyah dari Syekh Muhammad Ghauth yang dengan tata cara yang bermacam-macam. Keterangan lebih lanjut akan kita simak pada kajian yang akan datang. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.